Oke, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Faudina Permatasari, alamat saya dari Jatim, Tulungagung, Jawa Timur ya. Saya tepatnya di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian saya saat ini sedang mengajar di SMPN 2 Ngunut, Tulungagung, sebagai guru IPA. Dan saya alumni dari S1 Pendidikan IPA di Universitas Negeri Malang, kemudian S2 Pendidikan Sains di Universitas Negeri Surabaya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai fisika kuantum, diantaranya radiasi benda hitam. Oke, bahasannya radiasi benda hitam itu ada pengertiannya, kemudian efek fotolistrik, momentum foton, dan teori Louis de Broglie. Oke, jadi pengertian benda hitam itu adalah benda yang ideal ya, ideal atau dia benda sempurna untuk menyerap semua energi radiasi yang mengenainya atau semua energi radiasi yang masuk. Kemudian untuk radiasi benda hitam ini ada hukum Stefan Boltzmann menyatakan jumlah energi dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam. Jadi energi per waktu itu adalah daya ya. Energi persatuan waktu itu adalah P, energi per waktu. Nah, P dirumuskan sama dengan A dikali E dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4. A itu luas. Luas permukaan, kemudian E itu adalah emisi. Nah, apabila dia benda hitam sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Apabila di antara di antara warna hitam dan putih, maka E-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 atau 0 sampai 1. Apabila dia benda putih, maka E-nya sama dengan 0. Dan boleh juga daya itu Q dikali T atau kalor dikali dengan T. Boleh juga P sama dengan I dikali A. Sehingga untuk mencari I atau intensitas ya, I intensitas sama dengan P per A atau daya per satuan luas. Sama dengan E konstanta Stefan Boltzmann kali T pangkat 4. Jadi tadi dirumuskan P-nya adalah A dikali E dikali konstanta Boltzmann kali T pangkat 4 per A ya. Kalau disesuaikan rumus ini, oke, A-nya berarti hilang ya. Tinggal 1A dibagi A, tinggal E dikali konstanta Boltzmann, Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4. Ini untuk mencari intensitas. Kemudian ada lagi energi radiasi dirumuskan T dikali A dikali I. Atau boleh juga T dikali A dikali E dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4. Kemudian ada lagi energi neto, ini apabila dia nanti diketahui dalam soal itu ada suhu lingkungan, dan suhu sistem. Untuk suhu lingkungan itu T1, suhu sistem itu T2. Jadi nanti dikurangi dulu ya antara suhu sistem dikurangi dengan suhu lingkungan. Ini hampir sama ya, cuma yang ini energi neto ini dikurangi dulu antara suhu sistem dengan suhu lingkungan. Oke, contoh soal. Suatu benda hitam memancarkan energi 162 Joule per second pada suhu 20 derajat Celcius. Berapa energi yang dipancarkan benda hitam tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah E ya. Tadi dirumuskan itu dia I-nya sama dengan E konstanta T pangkat 4. Sedangkan ini yang diketahui adalah suatu memancarkan energi Joule per second, berarti adalah P ya, dia adalah P. Kemudian T-nya 27 dan 127. Di T1-nya ini diubah ke Kelvin, jadi 300 Kelvin, T2-nya diubah ke Kelvin 400 Kelvin.
Kemudian setelah itu kita cari P2 dulu. Sebelum mencari E, dicari P2 dulu. Nah, hubungannya I dan P, P itu sama dengan I kali A. I-nya bisa dimasukkan ini ya, disubstitusi E konstanta kali T pangkat 4 dikali A. Oke, sedangkan pada benda hitam ini ketika suhunya dinaikkan, berarti dia antara emisinya tetap ya, warnanya tetap. Jadi konstantanya juga tetap, luasnya juga tetap. Jadi E konstantanya dan A adalah konstan. Maka yang kita pakai adalah P dan T pangkat 4. Ini nantinya perbandingan ya, perbandingan. Karena dia sebanding, maka P1 per P2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Oke, langsung ke P2 berarti dia dari P1 kali T2 pangkat 4, 2 pangkat 4 ya, per T1 pangkat 4. Oke, P1-nya 162 dikali T2-nya 400 pangkat 4 per 300 pangkat 4. Nah, kalau disederhanakan jadi 16 per 9. Sama dengan 288 Joule per second. Oke, ini tadi masih P ya. P itu masih 200, P2-nya 288 Joule per second. Sementara P itu dia adalah energi per satuan waktu. Per waktu. Maka E-nya sama dengan P dikali waktu ya. Waktunya ini per second, berarti waktunya 1 second. P dikali waktu atau T. P-nya 288. Kemudian ini dia 1 second, berarti T-nya 1. 288 kali 1 sama dengan 288 Joule. Di energinya adalah 288 Joule. Oke, next ya. Sekarang teori Wien itu adalah hubungan antara panjang gelombang yang dipancarkan dengan suhu mutlak. Jadi dirumuskan lambda max dikali T dikali konstanta Wien. Lambda max atau panjang gelombang maksimum dikali suhunya Kelvin sama dengan konstanta Wien. Kemudian ada lagi dia ada setelah ditemukannya teori Wien, ada lagi Jean ya, dia memperbarui gagasan atau menemukan gagasan baru lagi. Itu dirumuskan E sama dengan 8pi KT per lambda pangkat 4. E itu rapat energi, atau energinya ya. Kemudian K itu konstanta Boltzmann. Kalau tadi konstanta Stefan Boltzmann, kalau ini konstanta Boltzmann. Dikali T per lambda panjang gelombang pangkat 4. Oke, yang ini misalkan nomor 2 itu dia benda pada suhu 30 derajat Celcius. Diketahui T-nya 37 dijadikan Kelvin. Tambah 273 jadinya 310. 310K. Kemudian C-nya 2,898 kali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan lambda maksimum ya. Lambda maksimum berapa? Tadi dirumuskan lambda max dikali T sama dengan C. Maka lambda max sama dengan C per T ya. Oke, C-nya berarti 2,898 kali 10 pangkat min 3 per T-nya 310.
sama dengan 380 3.864. Nah, 3.864 itu untuk panjang gelombangnya meter. Oke, yang nomor 3 itu hampir sama ya, cuma dia yang ditanyakan adalah suhunya atau T. Oke, selanjutnya ada teori kuantum Planck. Jadi teori kuantum Planck itu energi setiap foton ya. Jumlah energi tiap foton itu dirumuskan E sama dengan H dikali F. Itu dia konstanta Planck. Nah, ini nanti dihafalkan ya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Atau H kali frekuensi ya. Ini konstanta Planck kali frekuensi. Misalkan tidak diketahui frekuensi, berarti boleh menggunakan C per lambda. C itu cepat terambat cahaya. Ini juga ketetapan harus dihafalkan 3 kali 10 pangkat 8 per lambda. Kemudian ini apabila nanti ditanyakan berapa banyaknya foton atau EN ya. Energi foton itu sama dengan N dikali E. Ini jumlah fotonnya. Jadi ini hampir sama ya. Cuma yang membedakan ini dikasih N. Di sini dikasih N. Yang membedakan cuma itu. Atau boleh juga ya ini N HC per lambda. Gitu. N-nya jumlah foton. Oke, next. Next aja ya. Kemudian efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu dia adalah dirumuskan E max sama dengan E min E0. Nah, E-nya seperti di teori kuantum Planck tadi ya. Kemudian E0-nya itu atau W0 itu sama saja. Jadi dia kalau E itu HF, kalau W0 atau E0 itu HF0. W0 HF0. Atau boleh juga H dikali C per lambda 0. Itu boleh juga. Itu. Itu tergantung nanti rumusnya yang ditanyakan mana. Itu ya, jadi EK max HF min HF0. Tuh, atau boleh juga HC per lambda min HC per lambda 0. Boleh juga. Kemudian ada lagi nanti energi kinetik atau EK max itu berhubungan dengan beda tegangan. Kalau berhubungan dengan beda tegangan, maka E atau muatan elektron ini harus dihafalkan. Muatan elektron dikali beda potensialnya. Oke, selanjutnya momentum foton atau efek Compton. Itu jadi dia mengalami hamburan ya. Jadi EK sama dengan E min E aksen. Atau delta lambda. Jadi delta lambda, lambda yang datang. Nah, ini lambda yang terhamburkan. Lambda terhamburkan, lambda aksen min lambda. Atau boleh juga H per M0 atau massa diam elektron. Ini juga harus dihafal dikali C, kali cepat terambat gelombang, dikali 10 pangkat 8, dikali 1 min cos theta. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk pada saat gelombangnya itu dia terhamburkan di sini ya. Nah, karena dia hubungannya momentum, momentum itu disimbolkan P ya, P. Atau P itu boleh juga M kali V ya. Di M kali V sama dengan P sama dengan H kali lambda. Atau boleh juga H dikali F dikali C. Gitu. Atau boleh juga HF tadi itu adalah rumusnya E. Berarti momentum sama dengan E per C.
Oke, selanjutnya latihan soal. Ini diadaptasi dari UM/UGM tahun 2004. Jadi panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatis sebesar 100 watt adalah 5,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Cacah foton partikel cahaya per second yang dipancarkan sekitar, nah cacah foton atau N ya, berarti yang ditanyakan N. Oke, ditulis dulu yang diketahui. Diketahui dia P-nya 100 watt. Kemudian lambda, ini ya lambda atau panjang gelombangnya 5,5 kali 10 pangkat min 7. Gitu ya. Nah, lalu dia di sini ditanyakan N. Nah, N-nya berapa gitu. Untuk mencari N, itu tadi E sama dengan N dikali H dikali F. Atau karena dia ada lambda ya, berarti N dikali H dikali C per lambda. Oke, untuk H dan C itu dia ketetapan ya. Ketetapannya Planck sama ini cepat rambat cahaya. Nah, untuk mencari N, berarti kita harus cari E-nya terlebih dahulu. Mencari E-nya bagaimana? Nah, tadi dikatakan bahwa daya atau P itu sama dengan energi per satuan waktu. Oke, energi per satuan waktu. Jadi misalkan waktunya ini dikatakan cacah foton per second ya. Berarti T-nya dia sama dengan 1. T-nya sama dengan 1 second. Berarti E-nya sama dengan P dikali T. P-nya 100 ya, berarti dikali 1 second. Nah, E-nya berarti 100 Joule. Oke, sudah ketemu E, tinggal dimasukkan di sini. 100 sama dengan N kali Hc per lambda. Oke, 100 sama dengan N-nya yang ditanyakan. Kemudian H itu adalah tetapan Planck, harus dihafal ya, berarti kali 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali C-nya cepat rambat cahaya 10 pangkat 8 per lambda. Lambdanya ini tadi ya 5,5 kali 10 pangkat min 7. Itu. Berarti N-nya sama dengan, ya ini dikali dulu biar lebih sederhana ya. 100 sama dengan N dikali, kalau ini dikali jadi 3,6 kali 10 pangkat 19. Tuh, hasil perkalian dari ini adalah 3,6 kali 10 pangkat 19. Makanya N sama dengan 100 per 3, ini pangkat min 19. Kali 3,6 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya itu 28 kali 10 pangkat 19. Atau, karena di situ pangkat 19 tidak ada ya di opsinya, jadinya disederhanakan lagi 2,8 dikali 10 pangkat 20 foton per second. Foton per second. Berarti jawabannya adalah 2,8 kali 10 pangkat 20 ya ini. Foton per second. Itu.
Oke, selanjutnya nomor 2, bola lampu mempunyai spesifikasi 132 watt per 220 volt. Ketika dinyalakan pada sumber tegangan 110 volt, memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 628 nanometer. Bila lampu meradiasikan cara seragam ke segala arah, maka jumlah foton yang tiba per satuan waktu per satuan luas di tempat berjarak 2,5 meter dari lampu adalah berapa gitu ya. Yang diketahui berarti dia adalah P1 ya, berarti P1 132 watt. Kemudian P1 220 watt. Nah, ini P2 sama dengan 110 watt. Tuh. Lalu yang diketahui lagi lambdanya 628 nanometer. Dijadikan ke meter dulu. Berarti 628 kali 10 pangkat min 9 meter. Atau 6,28 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian hanya ini ya, hanya sudah itu hafalan, terus R-nya 2,5 meter gitu. Oke, jadi dicari dulu, kita cari dulu P2-nya berapa. Nah, kalau sudah ketemu P2, baru karena yang ditanyakan persatuan waktu, persatuan luas, maka nanti ada hubungannya dengan I ya. Ada hubungannya dengan intensitas. Itu. Karena intensitas itu adalah daya per satuan luas. Oke, dicari dulu P, kemudian cari I, baru nanti ketemu energinya, baru setelah itu ketemu fotonnya. Oke, cari P dulu. P2 dulu, berapa, kemudian nanti ke I ya, ini ke P2 dulu. Oke, P2 apabila dirumuskan, P2 per P1 sama dengan P2 kuadrat per P1 kuadrat. Nah, ini ya, perbandingannya antara P dan V, atau volt. Jadi P2 sama dengan P1 kali V2 kuadrat dikali V1 kuadrat. Sama dengan P1-nya 132 dikali V2-nya 110. Kuadrat per V1-nya 220 kuadrat. Jadi sama dengan 33 watt. Oke, kalau sudah ketemu ini, kita cari intensitas karena dia ada daya per satuan luas ya. Intensitas itu I sama dengan P per A. Itu. Yang ditanyakan foton per satuan waktu per satuan luas. Oke, cari intensitas dulu. P-nya sudah ketemu 33 watt. Nah, A-nya berarti berapa? A-nya itu dari sini. Nah, dia bola lampu, berarti bentuknya bola. Maka A-nya itu menggunakan A bola. A bola itu dirumuskan 4πr kuadrat sama dengan 4 kali 3,14 dikali 2,5 kuadrat sama dengan 12,56 dikali 6,25. Hasilnya 78,5 meter kuadrat atau meter persegi. Sudah ketemu ya, tinggal dimasukkan. Berarti I sama dengan 33 per 78,5. Hasilnya I-nya itu sebesar 0,78
watt. Watt per meter. Nah, ini dia persatuan luas. Persatuan luas ya. Kalau persatuan waktu, jadi energinya per detik, ini tadi untuk luas satu persatuan luas meter perseginya per 1 meter persegi 0,42 watt ya. I-nya 0,42 watt. Jadi ini P-nya, ini A-nya ya. Nah, P-nya adalah 0,42 watt. 0,42 watt. Ini yang sudah persatuan luas. Nah, kalau persatuan waktu berarti berapa? Kita cari energinya berapa. Tadi dikatakan P itu sama dengan E per T. Nah, misalkan persatuan waktu, waktunya 1 second, T-nya 1 second. Berarti E-nya sama dengan EP kali T. Atau 0,42 dikali 1. Sama dengan 0,42 Joule. Oke, E-nya sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, baru bisa dicari fotonya. Itu tadi E sama dengan, langsung aja ya, karena dia yang diketahui kan lambda. Jadi langsung menggunakan E sama dengan H dikali C, N dikali H dikali C per lambda, gitu ya. Jadi langsung saja N sama dengan E dikali lambda per H kali C. Itu ya. E-nya tadi ketemu 0,42 dikali lambdanya 6,28 kali 10 pangkat min 7. Per H-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, setelah dihitung, dia hasilnya ketemu 1,33 kali 10 pangkat 18. 18 foton. Foton per satuan. Per detik per meter persegi ya, berarti per meter detik per meter persegi. Maka jawabannya adalah E. Oke, sekian pertemuan ini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.